Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Farid Ardiansyah selaku dosen pengampu mata kuliah MSDI serta teman-teman kelas 5D yang saya banggakan. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Quratul Aini dengan NIM akhir 162, kemudian rekan saya yaitu Deril Karoni dengan NIM akhir 165. Baik, kelompok kami di sini akan memaparkan materi mengenai kepemimpinan dalam Islam. Adapun topik pembahasan dalam materi kali ini yaitu terdapat 3 topik. Yang pertama yaitu mengenai kaidah Islam dan kaidah umum dalam kepemimpinan. Kemudian yang kedua kepemimpinan para nabi. Dan yang terakhir yaitu sifat dan prinsip kepemimpinan dalam kaidah Islam dan kaidah umum. Baik, materi yang pertama yaitu tentang kaidah Islam dalam kepemimpinan. Istilah kepemimpinan dalam bahasa Arab dikenal dengan zi'amah atau imamah. Sedangkan secara terminologi, kepemimpinan menyangkut dalam menstimulasi, memobilisasi, mengarahkan, mengkoordinasi motif-motif, dan kesetiaan orang-orang yang terlibat dalam suatu usaha bersama. Kemudian menurut pandangan Islam, kepemimpinan berkaitan dengan 2 tuntutan sosial yang mendasari dan dikenakan kepada si pemimpin tersebut. Yang pertama yaitu terkait kemampuan yang terdapat pada dirinya guna untuk memimpin ke arah tercapainya situasi yang diinginkan oleh para komunitasnya. Kemudian yang kedua terkait kemungkinan bobot fungsinya dalam mempertahankan eksistensinya dalam komunitas. Baik, selanjutnya kepemimpinan dalam perspektif Islam memberikan landasan moral guna untuk kemampuan kepemimpinan, bakat, kreativitas, dan moral guna untuk mempromosikan dan mendorong produktivitas sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian konsep utama kepemimpinan dalam Islam yaitu memimpin dengan tujuan untuk berprestasi dan bersaing untuk menjadi yang terdepan dalam mencari ridho Allah baik kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Prinsip-prinsip dasar kepemimpinan dalam Islam diantaranya seperti musyawarah, kejujuran, keadilan, dan kepercayaan yang memiliki pengaruh pada berlakunya organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan fokus kepemimpinan dalam syariat Islam yaitu terletak pada integritas dan keadilan. Kemudian selanjutnya yaitu kriteria kepemimpinan dalam Islam. Di sini terdapat 3 kriteria. Yang pertama, pemimpin yang dicintai oleh bawahannya. Dalam hal ini memiliki pengaruh yang cukup besar, di mana suatu organisasi akan berjalan dengan baik jika kepemimpinannya dinahkodai oleh seorang pemimpin yang dicintai oleh bawahannya. Kemudian yang kedua, pemimpin yang mampu menampung aspirasi bawahannya. Selain dicintai oleh bawahannya, pemimpin yang baik juga dapat menerima kritik dari bawahannya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu pemimpin yang selalu bermusyawarah. Dalam hal ini, seorang pemimpin yang sukses juga selalu bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan dalam Islam. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu bersifat pertengahan, artinya menjaga hak dan kewajiban individu serta masyarakat dalam prinsip keadilan, persamaan, tidak cenderung dalam kekerasan dan aniaya. Kemudian yang kedua yaitu konsep terhadap kemanusiaan, artinya memperhatikan kemuliaannya dan berlaku sebaik mungkin. Kemudian yang ketiga, konsen terhadap kehidupan rakyatnya dan tidak membeda-bedakan mereka. Kemudian yang keempat yaitu konsen terhadap tujuan, artinya memberikan kepuasan, rela berkorban, dan tetap semangat untuk mencapai tujuan. Yang terakhir yaitu memiliki kemampuan strategis, artinya konsep terhadap faktor internal dan faktor eksternal yang melingkupi suatu organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu tentang kaidah umum dalam kepemimpinan. Di sini, kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan jika perlu memaksa orang atau sekelompok orang agar menerima pengaruh tersebut, kemudian selanjutnya membuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan.
Poin selanjutnya yaitu tentang kepemimpinan para nabi. Kepemimpinan para nabi di sini bisa disebut juga dengan kepemimpinan profetik, di mana merupakan sumber aktivitas, sumber peraturan dan keselarasan dalam hidup masyarakat. Kemudian kepemimpinan profetik ini sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau mencontohi kepemimpinan pada masa beliau di era modern, yakni disiplin wahyu, memulai dari diri sendiri, memberikan teladan, komunikatif yang efektif, dekat dengan umatnya, selalu bermusyawarah dan memberikan motivasi. Nabi Muhammad SAW memiliki teladan yang sempurna yang dimilikinya. Beliau memiliki sifat-sifat yang menjadikannya sukses sebagai pemimpin maupun sebagai individu. Beberapa sifat yang dimiliki beliau yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sifat dan prinsip kepemimpinan dalam kaidah Islam. Sebelumnya perkenalkan, saya Daryl Karomi, NIM akhir 165. Sasaran kepemimpinan dalam Islam lebih dari sekedar pencapaian tujuan yang bersifat sementara seperti pada kepemimpinan pada umumnya, melainkan lebih dominan pada upaya penegakan tatanan Islami dalam organisasi. Dalam Islam memberikan konsep atau pemahaman tentang pemimpin dengan arti luas, tidak hanya mengenai pencapaian tujuan serta keikutsertaan para anggotanya. Kepemimpinan Islam merupakan upaya mengungkap kepribadian Rasulullah SAW dalam menjalankan kepemimpinannya. Terdapat beberapa nilai yang diterapkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menjadi pemimpin, di antaranya keberanian dan ketegasan, mutu kepemimpinan, pengendalian diri, kesabaran dan daya tahan, keadilan dan persamaan, kepribadian yang sangat baik, keberanian dan kemuliaan tujuan. Nilai-nilai tersebut menjadi kunci kesuksesan dalam kepemimpinan Rasulullah SAW sehingga memunculkan sifat kepatuhan dan kepengikut secara sukarela oleh umatnya. Kepemimpinan dalam Islam tidak diperkenankan untuk tidak seimbang dalam mengambil suatu kebijakan. Harus dapat bertindak secara adil dengan tidak memandang suku, ras, serta perbedaan apapun. Prinsip kepemimpinan Islam ada 4. Yang pertama, tauhid. Paradigma tauhid berupa keesaan Allah dan kepasrahan kepadanya. Yang kedua, musyawarah atau syura. Dikatakan pemimpin, maka wajib bermusyawarah dengan orang yang memiliki pengetahuan yang luas. Yang ketiga, kebebasan berpikir. Mampu memberikan ruang serta mengundang anggota kelompok untuk mengemukakan kritiknya. Dan yang terakhir, adil atau al-adalah. Memperlakukan anggotanya secara adil, tidak memihak dan tidak berat sebelah. Sifat dan prinsip kepemimpinan dalam kaidah umum ada 6. Yang pertama, memiliki kemampuan dalam kedudukannya sebagai pengawas atau sebagai pelaksana. Yang kedua, kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan, termasuk pencairan tanggung jawab dan keinginan untuk sukses. Yang ketiga, kecerdasan mencakup kebijakan, pemikiran kreatif, dan daya pikir. Yang keempat, ketegasan atau kemampuan untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah dengan cakap dan tepat. Yang kelima, kepercayaan diri atau pandangan terhadap dirinya sebagai kemampuan untuk menghadapi masalah. Dan yang terakhir, inisiatif atau kemampuan untuk bertindak tidak tergantung, mengembangkan serangkaian kegiatan dan menemukan cara baru atau inovasi. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.